Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemilihan media penyuluhan. Ada 4 pokok bahasan yang akan dibahas. Pertama, dasar pertimbangan media. 2, kriteria pemilihan media. 3, prosedur pemilihan media. 4, contoh pemilihan media. Dasar pemilihan media. Secara sederhana, dasar pemilihan media yaitu apakah media tersebut dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Secara kompleks, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan pemilihan media. Tujuan pemilihan media harus berdasarkan maksud dan tujuan yang jelas, karena setiap media memiliki kemampuannya masing-masing, sehingga penyuluh dapat menentukan media yang sesuai dengan kebutuhannya. 2, keadaan sasaran. Biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan sasaran dan umur sasaran. Sasaran yang memiliki tingkat pendidikan rendah, media yang cocok digunakan yaitu media yang memiliki lebih banyak gambar daripada tulisan, serta memiliki beberapa faktor yang menarik. 3, keadaan tingkat adopsi sasaran. Sasaran yang berada di tingkatan sadar dan minat, media yang cocok digunakan yaitu dengan memutarkan film. Sedangkan untuk sasaran yang memiliki tingkatan di tahap menilai dan mencoba, media yang digunakan harus lebih mendetail. 4, kelompok sasaran. Ada 3 kategori sasaran, yaitu sasaran individu, kelompok, dan massal. Sehingga media yang digunakan untuk sasaran individu berbeda dengan media yang digunakan untuk sasaran kelompok ataupun massal. Kriteria pemilihan media. Ada empat kriteria dalam memilih media. 1, ketersediaan media setempat. Artinya, apakah media yang akan dipilih tersebut sudah tersedia? Kalau belum, berarti harus mencari di tempat lain. 2, membeli atau membuat media. Apakah untuk membeli atau memproduksi sendiri media tersebut ada dana atau sarana dan prasarannya? 3, keluasan, kepraktisan, dan ketahanan. Artinya, bisa digunakan dimanapun dengan peralatan yang ada di sekitarnya, dan kapanpun, serta mudah dijinjing dan dipindahkan. 4, efektivitas biayanya dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan ada jenis media yang biaya produksinya mahal, namun apabila kestabilan materinya dan penggunaannya yang berulang-ulang untuk jangka waktu yang panjang mungkin lebih murah dari media yang biaya produksinya murah tetapi setiap waktu materinya berubah dan tidak lengkap. Prosedur pemilihan media. Menurut Sadiman pada tahun 1984, cara pemilihan media apabila dilihat dari bentuknya, cara tersebut dapat digolongkan menjadi 3 model. Model yang pertama yaitu model flowchart. Model flowchart menggunakan sistem pengguguran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. 2, model matriks. Model matriks adalah model yang menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Ketiga, model checklist. Model ini menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Contoh pemilihan media. Di sini sudah ada rancangan kegiatan penyuluhan, di mana masalah yang diangkat yaitu peternak belum yakin bahwa pencegahan penyakit dapat mempertahankan kualitas produksi, sehingga materi yang diambil yaitu cara pengendalian penyakit pada kambing. Sasarannya berupa petani dewasa dengan jumlah 120 orang, sehingga dapat dikategorikan sebagai sasaran kelompok. Media yang cocok adalah dengan pemberian brosur, pemutaran video,
dan simulasi sanitasi. Hal tersebut didasarkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sasaran, serta bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan minat dari sasaran. Selain itu, jumlah sasaran berupa kelompok dengan umur dan tingkat pendidikan yang beragam. Cukup sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. See you next time.